Pada suatu hari, terdapat seorang ibu dan seorang anak sedang berjalan-jalan di sebuah taman bunga. Kemudian sang anak pun melihat 2 ekor kupu-kupu yang sangat indah. Dan anak kecil itu pun berkata, "Wah, kupu-kupu itu indah dan cantik sekali ya, Bu. Kenapa kupu-kupu suka hinggap di bunga, Bu?" Sang ibu pun menjawab, "Tahukah kamu, Nak, kupu-kupu hinggap di bunga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Kupu-kupu tertarik dengan bunga-bunga berwarna cerah dan penuh warna-warni. Nah, nektar itulah yang menjadi makanan mereka karena kaya akan kandungan nutrisi serta gula yang memberikan bantuan energi instan terhadap tubuh mereka. Hal ini menunjukkan adanya interaksi sesama makhluk hidup." Anak kecil kembali bertanya, "Oh, begitu ya, Bu? Saya pernah mendengar istilah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Apakah berbeda, Bu?" Ibu pun menjawab, "Baik, Nak. Ibu akan menjelaskan. Tetap perhatikan video ini hingga selesai ya. Selamat menyaksikan." Untuk memudahkan pemahaman kita terkait interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, kita harus memahami apa itu lingkungan. Nah, istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks atau saling berhubungan dan saling tergantung sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Bisa jadi berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Nah, apa yang menyebabkan perubahan komponen lingkungan menjadi buruk? Tidak lain, perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik atau mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan lain sebagainya. Hal yang perlu adik-adik ketahui adalah setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Nah, tempat hidup itu disebut dengan habitat. Bagaimana bisa makhluk hidup membutuhkan habitat tertentu? Bayangkan saja, kita sebagai manusia tentu saja mempunyai habitat khusus. Contoh kecilnya tempat tinggal yang tepat. Apabila tempat tinggal tersebut tidak tepat, bagaimana bisa manusia melanjutkan kehidupannya? Dalam suatu habitat, terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau disebut dengan biotik dan lingkungan tak hidup atau disebut dengan abiotik. Kesimpulannya, lingkungan merupakan elemen penting bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Jika adik-adik paham mengenai lingkungan, kita akan belajar mengenai interaksi dalam ekosistem dapat membentuk suatu pola. Mengapa kita penting untuk belajar ini? Agar kita dapat mengetahui dan menjelaskan pola interaksi dalam suatu ekosistem. Lantas, ekosistem itu apa ya? Ekosistem adalah sistem alam yang dibentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antara komponen biotik dan biotik. Interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, maupun melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Energi pada setiap makhluk hidup merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup tersebut.
Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama, yakni terdapat dua jenis rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput atau tumbuhan hijau dan rantai makanan detritus atau serpihan organisme yang sudah mati. Lalu, organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang kedua, yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Selanjutnya, organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang ketiga disebut dengan konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging, dan seterusnya. Dan organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi atau terakhir disebut juga dengan konsumen puncak. Biasanya ditempati oleh hewan omnivora. Semakin pendek rantai makanan, maka semakin besar energi yang dapat disimpan oleh organisme di ujung rantai makanan. Contohnya, rantai makanan berikut ini. Gimana? Gampang bukan pelajaran rantai makanan ini? Selanjutnya, kita akan beralih ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Di dalam satu ekosistem, sebuah rantai makanan saling berkaitan dengan rantai makanan lainnya. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan, terdapat beberapa rantai makanan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pada gambar, terlihat bahwa semua aktivitas makan-memakan diakhiri oleh pengurai. Hal ini menunjukkan peran bakteri pengurai dalam ekosistem sangatlah penting, yang berfungsi menguraikan dan menghancurkan zat penyusun tubuh menjadi hara, yang selanjutnya zat hara ini kembali ke tanah. Dengan demikian, pengurai merupakan penghubung antara konsumen dan produsen. Dengan adanya pengurai akan menjamin ketersediaan zat hara sehingga kebutuhan tumbuhan akan zat hara tetap terpenuhi. Apabila tumbuhan hidup subur, berarti tumbuhan tersebut menjamin ketersediaan makanan bagi herbivora. Meningkatnya herbivora menjamin ketersediaan makanan bagi karnivora. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara komponen dalam ekosistem yang satu dengan lainnya senantiasa berinteraksi dan terjadi kesalingtergantungan. Selanjutnya, pembahasan tentang simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis juga merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Ada beberapa macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya, hubungan kerbau dan burung jalak. Dalam hubungan ini, seekor burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan, yaitu kutu yang menempel pada tubuh kerbau, sehingga kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya habis dimakan burung jalak, dan kerbau terasa lebih nyaman, sehingga kedua individu ini sama-sama diuntungkan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contohnya, hubungan antara tumbuhan inang dan anggrek. Tumbuhan inang tidak merasa dirugikan oleh anggrek karena anggrek tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Contohnya, ulat yang memakan daun.
Tumbuhan dirugikan karena memakan daunnya sehingga daun tidak bisa hidup sehat dan sempurna. Sedangkan ulat mendapat keuntungan dari memakan daun yang dapat membantu ulat memenuhi kebutuhan makan. Sehingga pada simisparasitisme ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, pelajaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ternyata sangat menyenangkan dan mudah untuk dipelajari. Kesimpulannya, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik, serta komponen abiotik yang terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi ini terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik atau antara komponen biotik dan biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan atau biasa disebut dengan rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan, maupun melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Sekian pelajaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik. Tetap semangat dan rajin ya, agar kita dapat mengkaji ilmu pengetahuan dengan baik dan dalam, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain maupun lingkungan sekitar. Salam sukses selalu.